ya. Iya dong. Maaf banget telat. Aduh, di jalan macet parah. Kayaknya kenapa sih tiap Senin kayaknya macet banget deh. Gak macet, gak Senin kayaknya. Oke, karena saya terlambat, kita langsung mulai aja ya sesuai obrolan saya di WhatsApp malam. Oke. Nah, rencananya target buat event kita nih yang paling mudah dan paling memungkinkan untuk saat ini kayaknya pelajar SMA SMK deh. Secara dari impact-nya akan berlangsung terus-menerus tiap tahunnya, baik itu untuk si pelajar ataupun untuk talent MUA yang nanti ngisi kelasnya. Tapi sih kayaknya bakal challenging banget nih buat kita. Secara buat ngumpulin pelajarnya kita harus cek dulu jadwal kegiatan sekolah mereka, kirim surat undangan ke sekolah-sekolahnya, belum lagi perizinan orang tuanya. Kecuali kalau kita punya kenalan yang bisa mempermudah proses tadi. Gimana kira-kira, ada saran nggak buat beresin soal itu? Tahun lalu kebetulan saya pernah tuh. Eventnya sih beda, tapi yang kita undang anak SMA SMK juga. Kalau nggak salah sih waktu itu kita bikin temuan sama ketua MGMP mata pelajaran terkait. Maksudnya kayak sekarang nih eventnya kan tentang kelas make up. Nah berarti kita invite-nya kayak anak-anak jurusan tata busana, tata rias, atau jurusan yang lain juga masuk-masuk aja sih sebenarnya. Soalnya kan tujuan kita gimana caranya kalau pelajar-pelajar ini graduate, jasa make up yang mereka cari itu ya talent yang nanti ngisi materi kelasnya? ya, Oke. materi kelas make up kita. Hmm. Tinggal kita bikin surat undangan ke ketua MGMP. Dan biasanya nanti ketuanya juga bikin surat undangan ke guru-guru di setiap sekolah, dan itu yang saya tahu kita nggak mesti buat lagi surat keterangan izin dari orang tua, karena kalau eventnya di bawah pengawasan sekolah, orang tua pelajar bakal setuju-setuju aja sih. Kalau menurut saya sih gitu. Oke, berarti aman ya. PR kita berarti tinggal bikin surat undangan ke ketua MGMP-nya. Kira-kira kamu ada sampelnya nggak? Sehingga saya ada sih, nanti saya cari di laptop. Sip, nanti forward ke saya ya. Ya. Nah lanjut, gimana RAB yang kemarin saya revisi? Sudah selesai? Sudah. Kemarin terakhir ketemu dengan pihak sponsor sih udah 70% approve-nya. Tinggal kita forward lagi benefit yang mereka dapatkan biar sesuai juga sama apa yang mereka kasih buat event kita. Jangan sampai ada kejadian seperti tahun lalu, sponsor banyak yang protes, bahkan sampai mengundurkan diri hanya karena benefit yang mereka dapatkan nggak sesuai dengan modal yang mereka keluarkan. Nah, saya sih nggak mau sampai keulang kejadian kayak tahun lalu ya. RAB yang kemarin sudah saya revisi soal sponsor juga, rencananya nanti saya telepon lagi buat dealing finishnya. Memang betul, awalnya mereka sempat ragu sama event kita. Tapi setelah saya jelaskan lagi secara detail, mereka jadi lebih percaya. Oke, silakan dibuat aja semaksimal mungkin di setiap prosesnya. Kayaknya cukup buat hari ini. Kita lanjut minggu depan. Agendanya kita ketemu sama LO dan stage manager. Kita akan bahas soal rundown, mekanisme in-out peserta, dan lain-lain. Oke, sampai jumpa ya di minggu depan. Oke. Halo, gimana? Ya nanti saya nyusul ke sana. Teman-teman kan udah judulnya Beauty and Glamour. Ih kok udah pada kumpul sih? Kirain pada di kantin. Kita kan belajar kira-kira namanya dari tadi kan. Iya, udah dari tadi. Oke, maaf. Ya. Oke. Baru datang. Iya, biasa. Kita mulai langsung aja ya. Oke. Teman-teman, kita kan nih udah ada judulnya. Judulnya itu Beauty and Glamour. Mau ada revisi atau enggak? Target kita kan pelajar nih, kira-kira animonya ini diterima baik atau tidak. Mungkin dari teman-teman ada saran dan masukan. Sejauh ini kita kan baru ada judul nih, kira-kira untuk tema bagusnya gimana ya? Saya setuju untuk judulnya Beauty and Glamour, memberikan kesan yang mewah. Mungkin untuk tema saya berpikir untuk ambil tema Everyone Deserve Beauty, atau dalam istilah lain semua orang layak untuk cantik. Sesuai dengan konsep dan acara yang akan kita selenggarakan melalui kelas makeup ini, dengan target pelajar SMA SMK yang akan mendekati kelulusan. Bagus. Lalu kira-kira benefit apa yang akan pelajar dapatkan ketika mengikuti kelas makeup ini? Dan yang harus diingat, tujuan kita adalah gimana caranya kita juga dapat benefit atau presentase dari pemateri makeup yang nantinya diharapkan kebanjiran job makeup. Secara garis besar ada beberapa poin. Anak pelajar dapat ilmu makeupnya, materi dapat job make up-nya,
kita dapat presentasenya. Gimana menurut kalian? Ada yang berlebihan nggak atau ada yang kurang? Tapi menurut saya ini bisa menjadi event yang win-win solution. Maksud kamu? Ya, kita bisa sambil memasarkan produk make up yang pemateri pakai. Langkah lainnya, kita bisa undang pihak produk make up untuk datang dan showing produk make up mereka. Finally, ketika produknya juga laku terjual, maka kita juga dapat persentase dari celah rupiah lainnya. Setuju. Saya sempat berpikir gimana kalau kita juga melibatkan produk skincare untuk melengkapi event ini. Mengingat pelajar mana yang saat ini tidak menggunakan skincare, apalagi kaum hawa. Boleh juga. Saya pun sempat terlintas gitu ya hal yang serupa, tapi tidak memungkinkan untuk disatukan di stage dengan peran yang sama sebagai pemateri. Jika nanti kita undang produk skincare-nya untuk mengisi tenan sponsor, lagi pula dengan mereka mengisi tenan tersebut juga, kita akan mendapatkan benefit yang lumayan besar presentasenya, yang kita terima akan lebih banyak dan lebih cepat. Jadi baiknya gimana? Apa mau kita hubungi di pertemuan selanjutnya untuk memastikan keterlibatan produk skincare mereka? Karena memang kebetulan tenan yang kita sediakan belum terisi penuh. Oke, pertemuan selanjutnya kita coba follow up ya. Hari ini kita jadi bahas rundown kan? Jadi gimana? Rundown udah selesai? Sudah selesai. Ada beberapa susunan yang saya rancang bareng teman-teman yang lain. Oke. Yang pertama kita ada open gate, di situ nanti peserta atau pelajar melakukan registrasi ulang, di mana mereka akan isi data nama mereka, asal sekolah mereka, siapa pembimbing mereka. Setelah mereka mengisi registrasi ulang itu, mereka langsung dikasih ID card sama teman-teman yang ada di open gate. Selain ID card, mereka juga dapat buku kosong buat catat-catat selama acara berlangsung. Nah, setelah itu nanti ada peserta, teman-teman dan tim juga yang mengarahkan pelajar ini ke ruangan atau menuju kursi-kursi ruang demo make up. Setelah semua terasa aman, terkendali, dan para pelajar ada di kursinya masing-masing, stage manager dan juga LO bisa memastikan bahwa kita bisa memulai acara. Baru nanti ada kode ke MC untuk memulai acara. Dari situ mulai opening MC, baru kita mulai demo make up-nya. Demo make up-nya kurang lebih berlangsung 45 menit sampai 1 jam. Nah, selama demo make up 1 jam, di menit ke-45 kita akan ada sesi interaktif dari peserta atau pelajar ke pematerinya yang akan dijembatani oleh MC-nya gitu. Oke, mantap. Sudah aman berarti ya? Iya. Sekarang kita lanjut ke LO sama stage manager. Kalian udah koordinasi untuk eksekusi hari H? LO nanti mencakup apa saja? Saya dari sebelum open gate akan masuk ke anak-anak pelajarnya. Nanti saya yang akan briefing mereka untuk apa saja yang harus mereka lakukan di dalam ruang demo itu, baik yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Memang apa aja sih tata tertib selama demo berlangsung? Sudah, sebentar, saya coba jabarkan satu-satu ya. Tata tertib demo make up, beauty, and glamour. Yang ke-1 ada peserta diharapkan mengikuti acara demo make up dari awal sampai akhir. Yang kedua, peserta diharapkan menggunakan ID card selama kelas berlangsung. Yang ketiga, peserta diharapkan menjaga kebersihan lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Lalu yang keempat, peserta diharapkan berperilaku sopan, menghargai sesama peserta, dan memperhatikan pemateri demonya. Lalu yang kelima, peserta dilarang membuat kegaduhan atau kekacauan pada saat acara berlangsung. Keenam, peserta dilarang membawa senjata tajam, senjata api, membawa dan menggunakan narkotika atau sejenisnya. Yang ketujuh, gadget dalam bentuk apapun harap dalam mode hening atau silent selama acara berlangsung. Yang kedelapan, peserta tidak diperbolehkan mendokumentasikan kegiatan pemateri selama belum dipersilahkan oleh MC-nya. Kesembilan, peserta tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman ke dalam ruang demo. Yang terakhir, 10, peserta diharapkan memposting seluruh kegiatan demo make up di media sosial. Kurang lebih itu yang disusun. Ada yang ditambahkan? Oke, saya rasa sih cukup ya. Bagaimana dengan stage manager? Kamu udah ada bayangan belum untuk nanti pelaksanaan hari hanya? Sejauh ini sih sudah bisa saya pahami. Tapi silakan barangkali mungkin ada yang menambahkan gitu. Tapi yang jelas teritori saya di stage untuk handle MC dan juga handle pemateri. Jadi jika mereka ada keperluan yang dibutuhkan, itu bagian saya. Dan saya pun merangkum beberapa kebutuhan pemateri dan MC
untuk di stage seperti blocking area, terus dengan space yang luas, meja untuk pemateri juga, lalu clip on MC dan pemateri, lalu juga disediakan mineral water. Terakhir untuk cue card MC pun sudah saya siapkan. Baik, berarti sejauh ini progresnya udah cukup baik ya. Yap. Kita lanjut ke pertemuan selanjutnya aja untuk membahas mengenai model dan sponsor. Oke. Terima kasih ya. Ya, Sama-sama. Selamat pagi semuanya. pagi. Emang rame ya sekarang, konsepnya emang rame? Iya dong. Iya. Rame-ramean. Oke, untuk agenda hari ini panggilan sponsor ya, gimana update terbarunya? Saya sudah mengamankan 3 sponsor sejauh ini, tapi saya perlu menindaklanjuti beberapa lagi. Saya akan menghubungi mereka hari ini untuk mengkonfirmasi kontribusi mereka dan apa yang kami butuhkan dari mereka dalam hal materi branding. Bagus, pastikan itu untuk selesai hari ini. Nah, untuk koordinasi dengan sponsor, pastikan mereka memiliki semua informasi yang mereka butuhkan. Baik, setelah meeting ini saya akan menghubungi mereka dan memastikan mereka tahu apa yang diharapkan dan kapan mereka harus mengirimkan materi mereka. Mantap. Selanjutnya, untuk koordinator talent, gimana kabar para model? Siap, Bu Bos. Saya sudah mengonfirmasi dengan sebagian besar model. Tapi ada beberapa yang belum merespon. Saya akan coba menghubungi lagi mereka hari ini. Jika saya tidak bisa menghubungi mereka, saya sudah punya cadangan yang sudah siap. Oke, segera berikan kabar terbarunya ya. Sekarang untuk MC gimana? Udah dihubungi? Kemarin saya sudah menghubungi MC, beliau bersedia dan siap untuk acara. Setelah meeting ini saya akan mengirim rundown secara rinci besok agar beliau tahu persis kapan di mana harus sudah ada. Kerja bagus. Pastikan mereka memiliki semua informasi yang mereka butuhkan dan paham dengan isyarat mereka. Kita tidak ingin ada kebingungan saat hari H berlangsung. Baiklah, mari kita akhiri ini finance, tindak lanjuti dengan sponsor dan beritahu LO, koordinator talent, dapatkan konfirmasi terakhir dari model dan bekerja sama dengan stage manager sama event organizer-nya, selesaikan dengan MC-nya. Kira-kira ada pertanyaan? Cukup sih. Sejauh ini udah sih cukup. Baik, jika tidak ada, kita sukseskan untuk event minggu depan. Terima kasih ya. Ya, Ya, oke. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Dari SMK mana? Mantap. Lu udah pada mandi atau belum nih? Udah ya. Masa datang ke kelas makeup belum mandi dong? Nah, teman-teman, dari tadi kan kita udah lihat prosesnya gimana makeup dari before to after. Nah, ini afternya belum selesai. Udah berapa persen lagi teh? Sekitar 20%-an lagi, baru 80%. 80%. Nah, gimana untuk kalian kemudian melihat setiap prosesnya? Karena kan kalian nanti graduate. Siapa yang graduate tahun ini? Tahun depan? Tahun depan. Angkat tangan yang graduate tahun depan. Tahun depannya lagi 2026. Oh, banyak ya. 2027? Oh, masih lama kalian ya. Masih banyak yang harus dibayar ya. Oke, nah jadi teman-teman, sebetulnya makeup graduate ini penting nggak penting? Menurut kalian penting atau enggak? Penting atau enggak? Kenapa penting? Jadi harus tampil cantik ketika wisuda. Selain daripada pamer ke mantan, tapi juga harus pamer ke teman-teman. Iya dong. Nah, jadi ini kita lanjut ya Teh ya. Sok dilanjut. Nah, ini tinggal apa Teh? Sekarang mau proses pemasangan bulu mata. Pemasangan bulu mata. Ini bulu mata bukan bulu kumuut ya. Ini bulu mata, oke? Jadi gimana caranya bulu mata ini bisa dipasang tapi nggak memberatkan mata? Kalian pernah nggak sih pakai makeup atau ngeliat makeup yang kayaknya capek banget? Pernah ngeliat nggak? Karena bulu mata tuh biasanya berat banget. Nah, itu gimana caranya biar tim makeup, ada beberapa tim MUA atau makeup artist yang biasanya menggunakan bulu matanya biar nggak terlalu berat di modelnya. Jadi dipakai dari pagi sampai sore itu nggak capek. Gitu kan ya. Nah, di sini siapa yang masih kebingungan nanti pas graduate milih make up atau mau make up kayak gimana? Siapa yang masih bingung? Angkat tangan. Angkat tangan. Masih bingung. Bingungnya kenapa? Pilih make upnya kayak gimana?
Oke, bingungnya kenapa? Harganya yang berapa? Oke, ready? Nanti di sesi akhir akan ada sesi tanya jawab. Kalian boleh nanya apapun yang mau kalian tanyakan. Ini akan setidaknya membantu kalian ketika nanti wisuda mau pakai makeup yang kayak gimana, berapa harganya, berapa lama prosesnya. Nah, di sini siapa yang suka pakai skincare? Angkat tangan. 1, 2, 3, banyak ya. Oke, biasanya pakai skincare jam berapa? Kasih mic dong, tolong. Biasanya pakai skincare jam berapa? Gak apa-apa, nggak usah malu. Jam berapa biasanya pakai skincare? Jam 5:30 Jam 5:30 malam. pagi. Oh pagi. Oh pas mau berangkat sekolah pakai skincare dulu. Apa aja tuh? Sunscreen, moisturizer, screen sama ada beberapa lah ya. Kalau mau tidur pakai juga? pakai Pakai. Itu sama juga barangnya. Skincare-nya itu beda lagi? sama Sama aja. tergantung kalau jamnya. Oke, ada lagi yang pakai skincare tadi? Siapa? Oke, sebelah sini. Punten, mic-nya. Oke, kasihin. Pakai skincare pagi juga sama? Iya, sama. Oke, kenapa pakai skincare pagi? Takut emang kena sinar UV? Iya. Oh. Biar ngelindungin Tapi malam pakai juga? Iya, pakai. Ngaruh nggak sih ke PD-nya kalian gitu-gitu? Ngaruh nggak sih pakai skincare? Ngaruh sih kayaknya ngaruh. Untuk perawatan dan untuk kesehatan ya. Nah, kesehatan. by the way, saya juga dapat informasi bahwa biasanya sebelum di makeup, mau makeup graduate atau makeup wedding, makeup pengantin itu nggak boleh pakai dulu skincare. Coba mikrofonnya dikasih ke kakaknya. Teh, bener nggak sih kalau sebelum makeup itu nggak boleh pakai skincare dulu? Ada beberapa. Ada beberapa. Sebenarnya Alasannya ada kenapa beberapa. sih? Biasanya itu kalau misalnya klien dia pakai skincare itu kan ada beberapa yang memang mengandung merkuri Oh. dan dia bisa mengelupas si Oke. si kulitnya tuh Oke. yang jadi merah dan segala macam. Nah, sebaiknya dihentikan 2 minggu sebelum. 2 minggu sebelum betul, agar- nikah tuh biasanya dihentikan dulu. Iya, 2 minggu sebelum event. Apakah dia mau graduate, apakah dia mau pre-wedding dan lain Oke, sebagainya. itu ngaruhnya ke kualitasnya atau ke apanya? Ke ketahanan makeupnya? Iya, ke ketahanan makeupnya. Bahkan ada beberapa kasus yang menyebabkan baru nempel bedak tabur itu yang sebelah sininya dia udah habis. Oh, udah ngelupas gitu. Dia Oh. jadi ada beberapa skincare yang memang menyebabkan si makeup itu sama sekali tidak menempel. Oke. Jadi memang sengaruh itu ya? Iya, benar ngaruh banget. Oke, nah jadi gitu teman-teman. Jadi memang ada beberapa penelitian yang mengatakan ada beberapa zat. Mungkin teman-teman ada yang tahu zatnya bahwa sebelum makeup wedding, kalau kalian nanti di kemudian hari menikah, nah biasanya 2 minggu sebelum itu udah nggak boleh pakai skincare. Kenapa? Karena ada beberapa kandungan dari makeup yang digunakan, produk makeup yang digunakan, ketika disatu padukan dengan skincare yang lagi dipakai itu akan mengelupas. Nah sekarang kita buka sesi tanya jawab, nanti dijawab langsung sama Kak Lina ini. Oke? Ada yang mau nanya? Angkat tangannya. Ada yang mau nanya? Angkat tangan. 1, ada lagi yang mau nanya? 2, 3, banyak ya. Banyak. Oke. Kak Lina kita sambil jawab pertanyaan ya. Oke. Yang pertama dari kamu dulu deh, boleh. Boleh berdiri di situ aja sayang. Di situ. Oke. Berdiri aja. Oke, namanya? Dara. Dara, pertanyaannya. Kalau misalnya produk misalkan produk make upnya itu bakal ngaruh gak sih ke hasil make upnya? Oh, bedak yang dipakai Ya, gitu ya, lipstick atau- yang dipakai. Oh, ke kualitas make upnya. Iya. Oke, baik. Gimana tuh Teh? Ngaruh nggak sih? Kualitas lebih ke hasil mungkin. Iya, hasilnya. Sebenarnya sih kalau sekarang banyak juga produk yang lokal gitu, makeupnya bagus. Cuman bagaimana cara kita mengaplikasikannya aja. Oh, dari si Jadi, tangan orang make betul. upnya. Walaupun make upnya harganya jutaan, tapi kalau kita tidak bisa mengaplikasikannya ya sama aja gitu. Pertama juga harus skill, yang kedua ya baru produk make up tersebut. Gitu. Oke, baik. Lanjut pertanyaan lagi. Tadi siapa? Oke, sebelah sini. Coba namanya siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ismi. Pertanyaannya? Untuk sekali make up itu tuh kisaran harganya berapa? Sama ada gak sih perbedaan kualitas make up antara harga rendah sama harga tinggi gitu? Biasanya untuk make up graduate itu kita dari harga 300 ribuan, 300 ribuan Sampai? Sampai 4,5 biasanya. Oke. Kalau tergantung dia nanti di hijab apa di hairdo. Biasanya itu yang membedakan. Kan. Ada yang memang hijab, Iya, ada yang betul. hairdo. Iya, Itu nggak sembarangan ya? Iya betul. Hijab juga masa dihijab doang kayak tukang pindang kan enggak ya? Kan kasarnya mamanya nyampai hungkul kan. Iya, enggak gitu. Oh, oke. Jadi ada memang Iya, kita buat berbeda. secantik mungkin. Tapi katanya beda harga, beda kualitas nggak? Sebenarnya enggak sih ya. Karena yang membedakan 300 dan 4,5 itu di hairdo dan hijab. Iya, sebenarnya cuma itu aja gitu. Cuman kadang gini,
kok make up lamaran misalnya lebih mahal gitu ya. Karena special occasion, karena dia kan memang akan jadi pusat perhatian pada saat itu. Karena kita treatmentnya yang gitu aja sih. Nggak sembarangan betul, berarti. Iya, tidak sembarangan. Oke, gitu. Jadi gitu ya. 300 sampai 450.000. Jadi yang membedakan adalah hairdo atau hijab. Hairdo itu rambutnya di ala-ala begitu ya. Oke. Lanjut lagi. Tadi siapa lagi yang mau nanya? Oke, tadi punten. Namanya, pertanyaannya apa? Perkenalkan, nama aku Agnia. Agnia. Iya. Oke. Izin menanya ya Kak, kalau Kakak pernah nggak sih nemuin klien yang rewel? Gimana sih cara ngadepinnya? Kasih. Ada aja sih ya. Rewelnya gimana tuh? Request? Rewelnya request. Kadang ngeliatin hasil foto atau hasil makeup orang lain gitu kan. Tapi kan ya namanya kita ya punya punya hasil makeup sendiri gitu. Paling kalau lagi nih main handphone, rewelnya gitu aja sih. Lihat kaca. Gitu ya. Gitu teh ininya belum, kayaknya keputihan, kayaknya ini keputihan ke dokter ya. Oke, gitu ya. Oh, jadi ada aja yang rewel. Ada lagi yang belum? Oke, ini bentar ya. Satu-satu. Oke. Siapa namanya? Halo semuanya, perkenalkan saya Ratu. Izin bertanya. Ratu? Ya. Oke. Tadi kan sama ngebahas Instagram ya. Boleh gak kasih tahu Instagramnya apa? Oh, ada yang kepo. Siapa tahu kan biar DM ya. Oke, Instagramnya apa teh? Instagramnya @bykalina. Oke, thank you ya teh. Dilanjut. Ini tinggal apa teh? Kita mata sedikit lagi, tinggal ngasih eyeliner. Oke, sambil nunggu eyeliner, mata dan juga lipstick, kita bagi-bagi hadiah. Ada yang mau dapat hadiah? Oke, kurang semangat. Ada yang mau dapat hadiah? Oke. Ini cuma ada 3 hadiah untuk 3 orang yang paling beruntung. Ada jawab pertanyaan, betul jawabannya aku kasih hadiahnya. Pertanyaan yang pertama, siapa yang tahu proses tadi dijelaskan proses make upnya membutuhkan waktu berapa jam? Teteh punten teh. Ini nih, coba mikrofonnya. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Revalia. Siapa? Revalia. Lia. Oke. Berapa lama durasi yang dibutuhkan untuk make up graduate? Sekitar 1 jam. 1 jam. Betul teh? Betul. Nanti hadiahnya ambil di Kajaka ya. Oke, siap. Lanjut. Pertanyaan kedua, masih ada 2 orang lagi tenang yang belum kebagian. Pertanyaan selanjutnya. Siapa yang tahu Instagram yang makeup sekarang? Siapa tuh yang tadi duluan? Siapa yang mana? Ini yang di depan. Coba kasih dong. Berapa lama? Berapa lama? Apa Instagramnya? @bykalina. @bykalina. Betul ya teh? Betul. Mantap. Nanti hadiahnya ambil di Kaparsia ya. Oke, pertanyaan terakhir. Wah, ini menegangkan ini ya. Siapa presiden ketiga? Oh, enggak dong, susah kalau itu ya. Pertanyaannya, berapa harga yang dibutuhkan untuk makeup graduate? Siapa tuh yang duluan? Ini kali ya, yang ini ya. Coba, punten mikrofonnya. Ini nih yang tadi katanya nggak skincare tapi yang penting macai wudhu, cenah gitu. Boleh berdiri. Tadi siapa namanya? Izin perkenalkan diri, nama saya Naila Rizky. Gede banget suara kamu. Oke. Siapa namanya? Naila. Nay, berapa harga yang dibutuhkan untuk makeup graduate? 300 sampai 450. 450, betul ya? Betul. Oke, mantap. Naila, nanti ambil hadiahnya di Kaido ya. Nah, kita tiba di penghujung acara kelas makeup hari ini. Gimana, puas nggak lihat demo makeupnya? Oke, udah ada gambaran nggak mau nyuruh makeup graduate kemana? Oke, udah tahu kan harga makeup graduate semana? Oke, durasinya berapa lama sudah tahu? Oke, jadi untuk teman-teman yang nanti akan graduate di tahun depan, tahun depannya lagi, siapapun lah, atau mungkin temennya, saudaranya, sahabatnya, kerabatnya, boleh diinformasikan bahwa nanti mungkin salah satu dari kalian ada yang, saya seleranya ini deh, ini juga bagus deh gitu ya. Ada di Instagramnya, apa tadi? Bykalina. @bykalina. Jadi teman-teman sekali lagi yang udah hadir hari ini, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Tadi yang dapat hadiah besok langsung dihubungi sama PIC-nya masing-masing. Oke? Thank you guys, terima kasih. Semoga sehat selalu. Sampai ketemu di kelas makeup lagi. Teh Kalina, terima kasih banyak ilmunya. Terima kasih banyak untuk berbagi ilmunya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kemarin acaranya seru banget. Parah sih,
Pecah banget itu. Padahal itu kapasitas kita targetnya cuma 100 orang ya, apalagi 1000 orang. Apalagi pecah sih itu Harusnya harusnya sudah modal banget. Semoga kita bisa bikin lagi event-event yang jauh lebih besar dari ini dan lebih sukses. Di tahun berikutnya kita harus bisa lebih besar, kita harus undang kapasitasnya bahkan sampai 1000 orang. Betul sih. Modelnya, rundown-nya. Wow. Thank you ya semuanya. Thank you semuanya. Thank you. Thank you ya. Thank you, Jas. Thank you juga dong.